Ya, firman Tuhan selalu baru setiap hari bagi kita semua yang terus bertekun di dalam cintanya. Sebab kalau Anda bertekunnya di dalamnya, menemukan, ya, tidak akan menemukan kebenaran yang sejati dan Anda akan meninggalkan kasih yang sejati. Ya, bumi cemar karena penduduknya, sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Ya, kalau di dalam bahasa aslinya itu bumi cemar karena penduduknya mereka melanggar everlasting law, everlasting covenant, saudara. Ya, karena bumi melanggar everlasting covenant. Ya, apakah everlasting covenant? Dan mereka mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Sorry, perjanjian abadi itu everlasting covenant ya. Dan melanggar undang-undang, melanggar law, the law hukum, melanggar hukum Tuhan. Ya. Nah, kalau saudara melihat bagaimana apa namanya? Siapa sih sebenarnya yang menghukum bumi? Dikatakan Allah lah yang menghukum bumi. Mengapa? Sebab dia adalah Jehovah Sebaot. Dialah Tuhan semesta alam tadi kata demikianlah Tuhan semesta alam. Semesta alam inilah dia. Dialah hukum dari semesta alam. Ya, karena mereka telah melanggar undang-undang, Torah. Apakah Torah itu? Karena mereka melanggar cinta. Ya kan? Karena Torah itu adalah cinta, Saudara. Lalu mereka melanggar perjanjian abadi, everlasting covenant, yaitu antara Tuhan dengan manusia. Cinta antara Tuhan, sang cinta itu dilanggar, Saudara. Karena cintanya tidak berbalas. Anda membalas cinta itu dengan ritual. Anda tidak membalas cinta tetap dengan cinta, tetapi Anda membalas cinta dengan ritual, ya. Membalas cinta dengan ritual itu sangat mengerikan, Saudara. Karena Anda berpikir bahwa ada Tuhan, sosok yang ho itu, ada zat yang ada nun jauh di sana, yang membutuhkan ritual supaya Anda bisa datang ke sana, Saudara. Lalu yang tidak sama dengan ritual itu Anda bunuh semua, Anda sesatkan semua, Anda beres semua, pokoknya Anda musnahkan semua yang tidak sesuai dengan ritual itu. Itulah yang terjadi, ya. Di hari-hari ini, banyak sekali, entah agama apapun, ya kalau kamu tidak sama dengan saya, kamu harus saya binasakan. Itu dari zaman Babel dan di hari-hari ini makin menggila, Saudara. Makin menggila, Saudara. Ya, mereka tidak peduli dengan Tuhan. Oh, tapi banyak orang beragama loh, Pak. Iya, mereka beragama, tapi mereka nggak peduli dengan Tuhan loh. Mereka pikir dengan beragama, mereka sudah bertuhan, ya. Dan itulah pesan penginjilan saya selalu di Eropa, Saudara. Karena banyak sekali orang-orang Eropa ini, mereka beragama, Saudara. Tetapi tidak bertuhan dan membuat orang-orang yang bertuhan itu marah dengan orang-orang yang beragama. Marahnya orang-orang bertuhan ini nggak ngerusak, Saudara. Kalau orang-orang beragama, kalau marah ngerusak, Saudara. Kalau orang-orang bertuhan, dia kalau marah tidak merusak. Karena dia memiliki cinta di hatinya. Tetapi orang-orang yang beragama, ya kalau marah rusak. Karena dia marah, kenapa? Seperti anak sulung. Kamu kan enggak begini, kamu enggak begitu, kamu enggak begini, kenapa begini. Kenapa kamu diampuni? Kenapa kamu mendapat yang baik? Saya sudah melakukan ini setia, begini, saya sudah begini. Dia tidak merasakan kasih karunia. Dia melakukannya dengan keluh kesah, dengan sebuah beban. Dia seperti Kain, melakukan ritualnya tanpa ada iman, Saudara. Imannya kepada ritual, bukan karena cinta. Dia mempersembahkan korban bukan karena cinta, tetapi karena ritual. Dia kejar target, Saudara, untuk menggenapi ritual supaya puas hatinya. Itulah ibadah hawa nafsu, ya. Itulah agama yang penuh dengan hawa nafsu. Ngeri kan? Ngeri ya, Saudara. Dan agama-agama yang penuh dengan hawa nafsu inilah yang merusak bumi ini, Saudara. Mereka pikir mereka beribadah, ya, dan mereka rusak bumi ini dengan perang, Saudara. Kalau Saudara lihat tadi, ya, orang-orang ini percaya Tuhan dong, mereka ngutukin Tuhan di dalam Wahyu 16 tadi kan. Mereka ngutukin Tuhan loh, Saudara. Mereka marah loh. Sumpah serapah, memenuhi bumi dengan sumpah serapah, Saudara. Karena mereka merasa Tuhanlah yang menghukum mereka, Saudara. Sedangkan mereka sebenarnya sedang menghukum dirinya sendiri. Di Indonesia tiap hari pendeta khotbahnya tentang berkat, Saudara. Tentang berkat, tentang kutuk, tentang kelepasan, tentang sakit hati, tentang perpuluhan. Kalau di ya, masjid-masjid doanya tentang kafir, non kafir, ya kan? Ceritanya ya, halal tidak halal. Indonesia ini jauh tertinggal, Saudara. Khotbahnya tiap hari ya, mendirikan khilafah di Indonesia. Yang Kristen khotbahnya perpuluhan. Khotbahnya antikristus, rapture, ya penglihatan Tuhan datang. Ayo bersiap sedia, siap sedia dengan berdoa dan rajin ke gereja. Dan di semua negara-negara ya begitu yang beragama. Sementara di Eropa khotbahnya apa, Saudara? Bagaimana merawat alam semesta dengan cinta. Binatang-binatang dirawat dengan cinta. Ya kan khotbah di gereja itu khotbahnya itu, Saudara. Sebaiknya Anda naik sepeda, jangan naik mobil. Naik sepeda lebih sehat. Khotbahnya begitu, Anda harus merawat karena itu adalah tanggung jawab kita bersama. Karena firman Tuhan mengatakan kita harus merawat bumi ini. Anda menolak antikristus itu datang. Oh, antikristus jangan sampai datang. Tetapi Anda merusak bumi ini persis seperti yang dilakukan oleh para antikristus itu, Saudara.
ya. Lucu sekali Saudara ya, lucu sekali. Apa yang dilakukan oleh orang-orang yang katanya beragama ini justru merusak bumi loh Saudara. Mereka berperang satu sama lain, mereka saling menghancurkan satu sama lain, ya beda sekte, beda denominasi, atas nama agama Saudara, dan atas nama Tuhan, walaupun Tuhannya sendiri tidak merasa terwakili oleh mereka. Ya karena Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam ini, dia melihat, ya kan, apa yang sedang kalian lakukan? Yang kalian lakukan itu jauh daripada yang dikehendaki Tuhan, yaitu cinta. Bagaimana Anda merawat bumi ini dengan cinta, bagaimana Anda nggak buang sampahmu sembarangan, bagaimana Anda bisa membersihkan ya segala sesuatu tanpa harus dengan bahan kimia yang berlebihan. Cinta loh Saudara, sepele ya, tapi itulah cinta. Fokusmu hanya tidak halal, kafir, tidak kafir. Fokusmu hanya, ya kan, basaro, kalau nggak ada basaronya gerejanya mati. Sementara yang ada di sini, yang di Eropa ini, fokusnya sudah apa? Bagaimana merawat hutan. Jangan ada satupun pohon yang ditebang. Wah, kalau di Indonesia, ya ditebang semua hutannya, buat bikin pemukiman, bikin perumahan, buat bikin masjid, buat bikin gereja. Di sini kalau bisa jangan, Saudara ya. Malah ada pohon mau ditebang, dipeluk ya. Dipeluk sama Hafiz itu ya, supaya jangan ditebang, Saudara, pohonnya. Ekstrim sekali ya. Tapi yang saya maksud adalah, Saudara, ya, satu, kita punya hukum, yaitu cinta, Saudara. Ya, kita punya hukum yaitu cinta, yang jangan dilanggar. Apapun, Saudara, jangan cinta itu dilanggar. Bukan berarti kalau Anda mencintai Tuhan, Anda boleh menyakiti, Anda boleh membunuh sesamamu, atau Anda boleh merusak atau menghalangi orang lain, Saudara. Belum tentu Anda, ya, yang katanya mencintai Allah dan Nabi, ya, bukan belum tentu lagi ya, jangan mencintai Allah dan Nabi, lalu Anda merusak orang lain ibadah. Anda merusak apa yang diyakini oleh orang lain. Ya kan? Jangan sampai karena cintamu kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad, lalu mengganggu orang lain. Itulah awalnya perang di mana-mana, Saudara. Ya kan? Awalnya perang salib kan dari situ kan? Cintamu kepada Allah dan Nabi Muhammad menghancurkan agama lain. Lalu dibalas cintanya orang Kristen kepada Yesus dan Maria, ya kan? Untuk membuat perang salib. Kan itu kan yang dilakukan oleh agama kan? Dibalas, dibantai ulang, sama-sama mencintai agamanya, Saudara. Sementara Tuhannya gedek-gedek, Saudara. Jangan sampai Anda yang Kristen gara-gara Trinitas Oneness, ya, lalu Anda saling memaki. Sementara Anda lupa, Anda disuruh mencintai, bukan disuruh gorok lehernya orang. Jangan sampai Anda, ya, lalu mendiskreditkan orang lain, saksi Yehova, dan sebagainya macam ya, hanya gara-gara tidak sama penafsirannya denganmu. Ya, lalu Anda benci mereka. Terus memberikan kasih karunia, ya kan? Ya kalau Anda orang agamanya kudu sama dengan Anda, repot. Kalau denominasi gerejanya kudu sama dengan Anda, repot. Kalau penafsirannya kudu sama dengan Anda semua, repot Saudara. Repot Saudara. Akhirnya saling bunuh. Akhirnya bukan ngurusin alam semesta ini yang harus kita kelola, tapi ngurusinnya agama. Bukankah itu yang terjadi di negara-negara miskin? Ngurusinnya agama, bukan ngurusin Tuhan. Apa sih ngurusin Tuhan itu? Ya cinta, fokuslah pada cinta, itulah Tuhan. Karena sang cinta itulah Tuhan. Itulah Jehovah Sebaot, sang cinta itu. Yang kalau Anda langgar, maka hukuman itu datang kepadamu, Saudara. Kalau cinta itu tidak kamu responi, ya, kamu tidak bisa mengampuni suamimu, tidak bisa mengampuni istrimu, tidak bisa mengampuni anakmu, tidak bisa mengampuni orang tuamu, nggak bisa mengampuni saudaramu, tetanggamu. Responmu nggak benar, maka penghukuman itu akan datang padamu, rupa-rupa susana akan datang. Kalau kamu serakah, tamak, ya kan, maka penyakit juga datang. Karena seharusnya kamu mengelola bumi ini dengan cinta, bekerja dengan cinta, bukan bekerja dengan keserakahan. Artinya ada kata cukup, ya. Kalau Anda kemudian, eee, bekerja sampai gila-gilaan, lupa anak istri, lupa keluarga, Anda pelayanan di gereja gila-gilaan, lupa anak istri, itu namanya ibadah dengan hawa nafsu, itu bekerja dengan nafsu, bukan dengan cinta. Kalau Anda mengumbar seksmu, itu namanya nafsu, bukan dengan cinta. Nikah bolak-balik sampai 4, sampai 5, ya itu namanya nafsu, bukan cinta, Saudara. Karena cinta itu pilihan sekali seumur hidup, Saudara. Ada covenant tadi yang tidak boleh dilanggar. Makanya waktu milih dari awal berdoa yang benar, yang baik. Nah, jangan nafsu waktu mau kawin itu. Nafsunya ditaruh di belakang dulu, pilih dengan waras dulu, Saudara. Iya kan? Setiap aspek hidupmu, pertama lakukannya dengan cinta. Ketika kita belajar tahun baru, tahun 2023 adalah tahun Jehovah Sebaot, Tuhan semesta alam. Artinya apa, Saudara? Semesta alam inilah cinta. Sang cinta itu, Saudara. Anda ingin di-backing-i oleh Tuhan semesta alam, maka Anda harus meresponi cintanya. Jangan kau langgar hukum cintanya itu. Kalau kau langgar hukum cinta itu,
maka Tuhan itu akan beserta denganmu, Tuhan semesta alam itu. Tapi kalau kau hidup di dalam cinta, maka Tuhan semesta alam akan bersama denganmu. Sang cinta menyertaimu, disitulah ada kuasa, ada pertolongan, ada perlindungan. Ya, jangan takut ketika Anda mencintai. Nah, ada mencintai dengan nafsu. Ya, Anda memanjakan anak, ini cinta. Bukan, itu namanya nafsu. Posesif, saudara. Kemilikan. Mencintai suami dengan nafsu, mencintai istri, dan mencintai keluargamu dengan nafsu. Makanya Tuhan bilang, barang siapa mencintai istrinya, suaminya, ibunya, bapaknya, anaknya lebih dari aku, dia tidak layak ikut aku. Artinya apa? Dia harus mencintai dengan cinta yang benar. Bukan dengan nafsu, dengan posesif itu, saudara. Kamu harus mengutamakan cinta itu. Cinta itu yang utama. Orang kaya yang datang pada Yesus, orang kaya muda yang katanya sudah melakukan semua hukum Taurat, kecewa. Kenapa? Karena kemilikannya banyak, posesifnya, bukan hartanya ya. Banyak orang hartanya banyak, tapi dia tidak kemilikan. Ya kan? Banyak orang-orang beragama, pendeta-pendeta ngajari Anda beragama, dan Anda nggak dapat apa-apa di gereja, cuma hura-hura. Karena Anda tidak diajari untuk memiliki cinta. Tetapi Anda dibawa kepada ritual agama itu yang diyakini bersama. Itulah sebabnya di komunitas kita bilang, ayo tinggalkan ritual, tinggalkan ritual, tinggalkan ritual. Jangan ketemu ritual, jangan ketemu ritual. Nah, itu yang terjadi, saudara. Nah, kalau cinta itu dilanggar, hukum itu dilanggar, yang ada adalah penderitaan. Dan di akhir zaman, di masa-masa kita ini, orang beramai-ramai meninggalkan cinta itu. Yang humanis, dia tinggalkan sang cinta, dia pikir dia humanis, dia orang yang penuh cinta, tetapi dia ternyata tidak penuh cinta, saudara. Dia melakukannya dengan hawa nafsu, ya kan? Yang orang ingin kemerdekaan, merdeka dengan hawa nafsu, aku mau merdeka, kalau tidak merdeka aku bunuh kamu. Yang ingin berbagi pun berbaginya dengan hawa nafsu, sudah bagi, kudu ngatur-ngatur, kamu kudu ikut saya. Aturannya kita bagi-bagi, tapi kita nggak rela hatinya kita. Dan banyak lagi, saudara ya, penyelewengan dari cinta yang sejati. Lalu apakah cinta yang sejati? Belajarlah dari Tuhan Yesus, yang memberikan nyawanya bagi kita semua. Ketika dimusuhin, ketika bertepuk sebelah tangan, dia tetap mencintai. Kalau Anda tetap di dalam cinta yang benar itu, maka waktu itu bersama dengan Anda. Kalau Anda tetap bersama dengan cinta itu, konsisten di dalam cinta itu, maka Tuhan semesta alam itu, saudara, yang menjadi pelindungmu. Tetapi ketika Anda meninggalkan cinta itu, yang ada dari sumpah serapah. Kayak saya, ya. Saya pikir saya mau beribadah, saudara. Ya, kita bikin acara. Akhirnya hawa nafsu tok, saudara, yang terjadi di dalam komunitas kami waktu itu, saudara. Ya ribut terus, saling menghakimi. Makanya di dalam komunitas kita yang baru sekarang ini, ya Tuhan ajari saya ya sejak 2014 ini. Ya fokus. Orang mau ganggu kita, mau fitnah kita nggak urusan, fokus, saudara. Walaupun jengkel ya, jengkel. Tapi fokus, nggak urusan. Jangan sampai cinta itu dinodai oleh itu ya, kepahitan-kepahitan, kekecewaan kita pada orang lain. Fokus kita dengan sang cinta itu. Sehingga pelayanan kita diberkati. Apa yang kita lakukan ini semua atas nama, ya kan, kasih makan orang miskin tiap hari, kita berbagi dengan sesama, ya kan, kita membela rakyat kecil, bantuan hukum, semua kita lakukan dengan cinta, bukan dengan hawa nafsu. Makanya kemarin ada satu orang Islam yang kita laporin, saya batalin ya. Saya memberi usulan kepada Galeri Ruang Beri Nasihat, jangan. Begitu saya tahu di belakangnya ada kerutan, saya behind skin-nya itu kacau sekali, dipenuhi dengan hawa nafsu, bilang batalin aja, jangan. Jangan dibatalin aja, kita batalkan, nggak baik. Jangan kita melakukannya dengan hawa nafsu, saudara. Tapi yang kita lakukan semuanya hendaklah karena cinta, saudara. Dan kita yang menguji hati kita sendiri. Kita ini lakukan karena apa nih? Kalau ada begitu nggak beres, kita berhenti sebentar, saudara. Bereskan hati, oke, tekadkan, saya melakukan karena cinta. Bukannya berhenti total, tapi berhenti sebentar, beresin. Tuhan, aku melakukan ini karena cinta, bukan karena hawa nafsu, bukan karena saya mau pamer, bukan karena saya mau dendam, bukan karena saya mau merusak, mencelakakan orang, bukan karena saya ingin memikat orang. Tapi saya lakukan semua karena cinta, yang mengalir dari sorga, ya, yang karena Tuhan hadir dalam hidup saya, karena Jehovah Syama, maka ada kerajaan Allah. Ada kerajaan Allah, ada cinta, maka saya ada tindakan. Nah, itu saudara mesti evaluasi tiap hari itu. Saudara meleset sedikit saja, ya saudara nggak ngerti kalau saudara lagi meleset, saudara. Tiba-tiba jauh, dan tiba-tiba yang ada cuma serapah, ya tiba-tiba yang ada adalah itu tadi, pencitraan-pencitraan, perseteruan-perseteruan, saudara. Tetaplah tinggal di dalam cinta. Kita saling mengingatkan satu sama lain, ya, supaya hati kita tetap tulus, ya kan? Sekalipun orang fitnah kita, sekalipun orang berkata-kata yang tidak benar tentang kita, jaga hati kita yang baik, dipenuhi dengan cinta. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih